Sistem program TMMD dimulai dari keluhan masyarakat atau bottom up. Tidak berhenti di situ saja, TNI Angkatan Darat juga melakukan sistem top down untuk melengkapi apa yang menjadi kekurangan masyarakat. Kita TMMD itu sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat, tetapi dari Komando Atas ada sasaran tambahan. Betul. Nah, sasaran tambahannya ini yang menjadi unggulan dari TMMD itu sendiri. Kalau TMMD itu sendiri sasaran pokoknya yang sesuai dengan permintaan dari masyarakat, tetapi dengan nambahnya sasaran tambahan itu yang membuat kita masuk ke kecamatan yang lain atau desa-desa lain. Contohnya kemarin ada 3 sumur bor. Semua kecamatan yang ada di sini kita kasih satu sumur. Di Nusa Penida ada sumur bor, di Genggel juga ada sumur bor, di Kecamatan Dawan juga ada sumur bor. Jadi sasaran tambahan itu yang membuat kita kelebihan lah, keuntungan kita melaksanakan TMMD, karena kita bisa berkoordinasi dengan rekan-rekanan atau mitra-mitra yang lain, baik itu swasta maupun dari pemerintahan, dari dinas-dinas kebudayaan, dinas sosial, dinas dan sebagainya. Nah, selain dari pariwisata ini, tempat wisata, dan juga ada potensi unggulan di laut. Salah satunya adalah rumput laut, juga ada rumput laut. Ini sepanjang di Lembongan itu rumput laut. Yang kedua adalah budidaya terumbu karang. Terumbu karang itu sudah 2 tahun ada komunitas untuk membudidayakan terumbu karang. Itu sangat berpotensi sekali untuk menarik wisatawan untuk melaksanakan untuk melihat karang yang ada di laut. Itu. Nah, boleh Bang, nanti kita lihat ke lokasi tempatnya budidaya terumbu karang. Sasaran tambahan ini merupakan hasil dari sistem top-down TNI Angkatan Darat. Salah satu sasaran tambahan yang unik adalah penanaman terumbu karang di Nusa Penida. Jika di darat, bentuk sasaran tambahannya adalah penanaman pohon. Kodim 1610 Klungkung juga andil dalam pelestarian terumbu karang di wilayah laut Kabupaten Klungkung. Dalam TMMD ini ada sasaran tambahan. Sasaran tambahan itu salah satunya adalah penanaman pohon penghijauan di Kecamatan Beranjangkan. Sedangkan sasaran tambahan yang di Nusa Penida salah satunya adalah penanaman budidaya terumbu karang. Kalau apabila terumbu karangnya itu lebih bagus, secara otomatis bule-bule atau wisatawan, contohnya yang di belakang saya ini, komunitas, dia sangat tertarik sekali untuk melaksanakan snorkeling dan diving untuk melihat karang-karang. Bapak izin, kalau melihat kondisi di sini terumbu karang itu seperti apa? Apakah masih baik sekali atau sudah mulai rusak, Bapak? Saya cerita sedikit kenapa kita melakukan aktivitas ini. Karena dulu tahun 80-an kita punya rumput laut. Jadi penuhnya ekonomi kita itu dulunya rumput laut. Nah, jadi karang-karang itu dihancurkan untuk lahan rumput laut. Oh iya. Betul. Nah, kemudian begitu ada pariwisata di tahun 2010, rumput laut tidak berkembang dengan bagus. Jadi karang-karang yang rusak masih ada. Nah, ini yang kita mau pulihkan kembali karena wisatawan kan banyak datang ke Nusa Penida. Salah satu yang menyebabkan mereka datang ke Nusa Penida itu adalah keindahan laut kita. Jadi kita punya mola-mola, kita punya manta, dan kita punya terumbu karang yang bagus. Seperti itu. Nah, karena luasan yang rusak itu sangat banyak, terutama di zona rumput laut, itu yang kita pulihkan. Nah, kami membentuk kelompok ini latar belakangnya dari sana. Seperti itu. Dan kami sudah tanam sekitar 1,8 hektar terumbu karang yang jumlahnya hampir 96.000 bibit karang. Ada sela-sela tadi ya. Oke Bapak. Ini kan sebenarnya prosesnya sangat panjang sekali. Saat dia harus kita ambil, kita potong jadi bagian-bagian kecil. Apa Pak yang Bapak harapkan untuk masyarakat biar menjaga kelautan, biar tidak mengambilkan dengan sistem pengeboman? Ini kan salah satu perusak yang luar biasa Bapak ya. Apa harapan Bapak sebagai Bapak pencinta terumbu karang sampai Bapak membuat komunitas di Nusa Penida? Ini adalah usaha yang baik dengan Bapak, tapi kan harus didorong juga oleh masyarakat. Apa harapan Bapak?
Nah, sebenarnya kalau kita lihat yang Nusa Penida itu kan sudah menjadi MPA Marine Protected Area, kawasan konservasi. Jadi bom-bom ikan sudah tidak ada lagi. Nah, yang sekarang sebetulnya yang kita sangat harapkan adalah teman-teman dari pelaku wisata. Jadi mereka jangan sampai nginjak karang segala macamnya. Yang seperti itu, kemudian lambatkan bootnya jangan sampai di atas karang, seperti itu. Dan kita mempunyai satu cita-cita bagaimana kelompok ini tidak hanya berdiri di sini. Jadi kita berharap di desa-desa yang lain juga ada kelompok atau komunitas seperti kita, sehingga tidak kita sendiri saja yang menjagai. Jadi banyak ya, termasuk kerjasama kami dengan TNI, dengan NGO yang lain untuk ikut menjagai. Senang nggak Pak ada TNI yang langsung terjun ke sini? Kan kalau saya sangat senang sekali. kalau kayak TNI yang menjaga otomatis Pak sudah lebih terjaga dengan baik kan Pak ya? Ya, jadi kalau misalnya ada pakaian kayak loreng gini ke sini, orang nggak berani nginjak karang. Iya kan Pak ya? Iya, jadi kalau misalnya ada yang nginjak karang, saya bilang, kami kerjasama dengan TNI loh, kalian nanti hati-hati ya, kan RW. Iya Bapak, iya. Itu. Makanya tadi kan kita berharap sekali TNI bukan saat MMD saja Bapak ya? Iya. Dalam hari-hari karena kan ada Babinsa terus juga Bapak yang terjun ke konservasi ini Pak. Iya, iya. Jadi harapan kita bersama-sama tetap dijaga terus ya Pak ya? Iya, siap. Dan kami di Bali, Hindu Bali itu percaya setelah kami meninggal, kami dikremasi, dikembalikan lagi ke laut Pak. Nah sekarang kenapa kita tidak membuat laut itu indah untuk tempat kita nanti? Iya. Itu salah satu motivasi kami Pak. Tugas mulia sebagai TNI Angkatan Darat, khususnya sektor teritorial, adalah dengan memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Baik secara infrastruktur hingga spiritual, TNI wajib membantu warga binaannya untuk mendapat kesejahteraan dan keamanan. Terumbu karang yang ditanam akan menjadi saksi bisu atas usaha dan upaya memelihara ekosistem laut. Menjadi tanggung jawab bersama, menyentuh kebaikan demi kedamaian di masa yang akan datang. Awalnya kelompok-kelompok pecinta terumbu karang di sini tidak mengenal untuk pengembangan cara-cara pengembangan yang dilakukan kelompok-kelompok ini. Namun dengan berkembangnya waktu, kelompok-kelompok ini mulai belajar dari luar untuk mensosialisasikannya di masyarakat, dan sampai sekarang sudah berkembang dengan baik. Mulai 2010 kami masuk di desa ini sebagai Babinsa. Awalnya tidak seperti saat ini. Namun dengan kami yang ada di desa untuk memperkenalkan bersama kelompok-kelompok pecinta terumbu karang, khususnya untuk pariwisata, sampai saat ini sudah mulai berkembang dengan baik. Harapan kami di sini sebagai Babinsa, mudah-mudahan apa yang direncanakan dan dicanangkan dari kelompok-kelompok pecinta terumbu karang untuk kedepannya bisa lebih maju dan berkembang dan banyak dicintai oleh tamu-tamu dari mancanegara. Peran TNI dan Dinas Pariwisata dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata merupakan sinergi strategis yang sangat penting. Keberadaan TNI memastikan bahwa destinasi pariwisata bebas dari gangguan yang dapat merugikan pengunjung, sehingga menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. TNI juga terlibat dalam pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan dan fasilitas publik yang mendukung aksesibilitas dan kenyamanan para wisatawan. Dengan adanya kerjasama antara TNI dan Dinas Pariwisata, sektor ini dapat berkembang secara optimal, membawa dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Baik, kami pemerintah Kabupaten Klungkung melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung terus berkolaborasi dengan Kodim 1610 Klungkung dalam mengelola kepariwisataan di Kabupaten Klungkung. Dari aspek keamanan, kami bersinergi dalam melaksanakan keamanan di destinasi pariwisata, mengingat pariwisata Kabupaten Klungkung juga terletak di kawasan terluar dari Indonesia, sehingga memang perlu ada penjagaan yang benar-benar untuk menjaga wilayah kita. Dari keamanan wisatawan juga kami terus berkoordinasi membentuk tim untuk menjaga keamanan wisatawan.
serta dalam pengelolaan kami berkoordinasi dalam pengelolaan pilar destinasi, industri pariwisata, dan juga kelembagaan pariwisata. Bahkan Kodim 1610 membantu kami pemerintah Kabupaten Kelungkung melalui Dinas Pariwisata di dalam menegakkan ketentuan-ketentuan peraturan tentang kepariwisataan serta peningkatan intensitas pendapatan asli daerah dalam bidang kepariwisataan. Langkah-langkah yang kami lakukan dengan Kodim dalam rangka terus meningkatkan kepariwisataan Kabupaten Kelungkung tentu selalu berkoordinasi untuk mensinergikan dan menyinkronkan program dan kegiatan yang kami lakukan dalam peningkatan kepariwisataan. Seperti halnya program peningkatan destinasi yang disinergikan dengan program TMMD dalam peningkatan aksesibilitas dan juga pembukaan infrastruktur jalan menuju destinasi, kemudian peningkatan keamanan di destinasi, serta bahkan juga Kodim membantu kami di dalam peningkatan atraksi-atraksi wisata di destinasi pariwisata di Kabupaten Kelungkung yang telah melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk membantu kami di Dinas Pariwisata dalam rangka pengembangan dan pengelolaan pariwisata, di mana banyak pembangunan infrastruktur yang untuk mendukung perkembangan pariwisata dibantu oleh Kodim 1610 Kelungkung. Terima kasih Kodim, semangat terus untuk Kodim. Kami, The Jupiters, mengucapkan selamat hari jadi ke-13 untuk Kompas TV. Semoga Kompas TV selalu sukses dan tetap menjadi media yang terkemuka. Saksikan selalu Kompas TV, independen dan terpercaya. Salam The Jupiters! Ikuti kembali meriahnya perayaan HUT ke-13 Kompas TV yang membawa semangat kebinekaan. Untuk melakukan tugas negara, pejabat biasanya mengendarai mobil digas. Kalau mengendarai mobil nggak digas kapan jalan? Malam puncak HUT ke-13 Kompas TV, Indonesia Bersatu, Minggu 15 September, pukul 1 siang di Kompas TV. Kejuaraan sepak bola bergengsi di daratan Jerman, DFB Pokal, mempersembahkan panasnya laga di tiap pertandingan. Sepak bola atraktif, syarat akan drama, taktik, strategi, emosi, dan ambisi. Terbaik di antara yang terbaik, semua tim saling jegal untuk merebut gelar juara. Jadilah saksi serunya DFB Pokal 2024-2025 live di Kompas TV. Kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh Kodim 1610 Kelungkung terbagi menjadi dua, yakni fisik dan non-fisik. Tentu target yang dicanangkan sudah melalui tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Dengan demikian, target TMMD akan tepat sasaran dan memberikan dampak positif kepada masyarakat. Proses pelaksanaan kegiatan TMMD ini meliputi sasaran itu ada dua sasaran, yaitu sasaran fisik dan non fisik. Jadi sasaran fisik kita itu yaitu pembuatan jalan lingkar rambat beton dan pembuatan senderan. Untuk sasaran non fisiknya kita melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat di mana di lingkungan sasaran TMMD yang kita laksanakan. Untuk sasaran fisik kita melaksanakan kegiatan pembuatan jalan lingkar rambat beton yaitu sepanjang 206, sekian meter, dan untuk senderan itu sepanjang 131 meter. Untuk sasaran tambahan kita yaitu ada RTLH. Jadi RTLH kita punya sasaran satu, sasaran RTLH, yaitu merupakan kakak miskin yang ada di wilayah sasaran TMMD. Di samping sasaran tambahan RTLH, kita juga ada sumur bor, habis itu ketahanan pangan, habis itu pembuatan MCK, habis itu melaksanakan penghijauan bersatu dengan alam. Untuk sasaran non fisik kita melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat binaan di lingkungan sasaran TMMD
di mana kita mengedukasi terhadap masyarakat dan menginformasikan hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat. Jadi respon masyarakat yang ada di seputaran kegiatan pelaksanaan TMMD kita itu sangat antusias sekali di sasarannya, di lapangan. Kita laksanakan di waktu-waktu senggang yang ada, melihat kesibukan masyarakat yang ada. Dan secara persentase kebanyakan kita laksanakan pada malam hari. Sebelum melaksanakan kegiatan TMMD, otomatis ada perencanaan, cek lokasi, kemudian ada permintaan dari desa setempat, dusun, kemudian ditanggapi oleh daripada Pemda setempat, kemudian bergabung dengan TNI untuk mempercepat pembangunan daripada daerah yang ada di Klungkung khususnya. Fisik yang sementara kita laksanakan ini adalah rambat jalan beton, kurang lebih 206 meter, kemudian ada senderan. Ini yang senderan kita lakukan adalah keliling daripada pura dalam yang di sini kurang lebih 113 meter. Memang betul ini adalah permintaan dari desa setempat mengajukan ke daerah, dan itu kemudian kita sortir daerah ke tempat ini memang sangat dibutuhkan. Karena ini di pusat adalah tempat persembayangan untuk warga setempat di sini. Ini adalah pusatnya di daerah pura dalam. Mereka awalnya tempatnya kecil, jalan akses untuk masuk. Kalau mereka melaksanakan kegiatan kari atau upacara besar, ini masyarakat sampai jalan kecil ini digunakan untuk areanya, untuk persembayangan melaksanakan kegiatan. Tapi kalau sudah kita buat seperti ini, sehingga area daripada pura untuk pelaksanaan kegiatan satu kampung ini sangat memenuhi syarat, sehingga untuk keselamatan daripada masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan yatnya, upacara, kegiatan keagamaan, saya rasa sudah cukup bagus. Dari masyarakat sangat mengucapkan terima kasih kepada kami, khususnya TNI yang sebagai pelaksana di lapangan. Kita adalah sebagai garda ke depan dalam artian untuk melaksanakan kegiatan gotong royong yang selama ini kita sudah mulai pudar. Kita bersama memacu untuk masyarakat untuk kegiatan-kegiatan kebersamaan. Ini mulai kita gencarkan kembali dengan acara kegiatan TMMD yang kita lakukan oleh Kodim 16 Klungkung. Saya Letnan 1 Infanteri Ketut Joni Arianta. Untuk masyarakat kami, dengan adanya pembangunan ini sangat antusias dan juga berterima kasih dapat bantuan seperti ini, sehingga kelancaran kami untuk sembahyang, untuk pertanian di sini bisa dilancarkan dengan adanya bantuan seperti ini. Tiang selaku Bendahara Adat Sangkan Buana banyak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terkait, terutama Pak Kodim di sini, Pak Dandim, dan semuanya, sehingga kami masyarakat di Desa Sangkan Buana menikmati manfaat yang sangat besar dengan adanya TMMD ini. Ya, kami sampaikan mungkin kepada masyarakat setempat biar menjaga tempat ini. Mungkin ada sebagian yang mungkin kurang, yang perlu di finishing apa segala macam. Mungkin ada beberapa yang belum, yang kecil-kecil kayak mungkin senderannya yang dibolong, mungkin dari masyarakat bisa melanjutkan apabila, supaya kalau itu dibiarkan tidak ada tanggung jawab, akhirnya akan rusak kewajiban dari desa setempat untuk memeliharanya. Jangan biarkan tunggu telepon segala macam. Mari kita bangkit untuk menjaga area yang sudah kita bangun pada kegiatan TMMD pada hari ini. Untuk kondisi rumah, waktu pas pertama kali saya melaksanakan anjang sana di rumahnya Bapak Subadre, saya melihat rumahnya tidak layak huni karena di mana atapnya banyak bocor, pintu kosennya, pintu tidak ada. Jadi sementara beliaunya tidur di luar. Untuk kondisi Bapak Subadre,
beliaunya mengalami stroke ringan. Karena kemarin beliaunya pernah jatuh bawa motor, sehingga sampai sekarang beliaunya tidak bisa lagi beraktivitas seperti normal. Untuk ibunya bekerja sebagai penjual canang. Beliaunya penjual canang di pasar, jadi untuk hasilnya hanya bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Saya melaporkan kondisi warga saya, kondisi rumahnya seperti apa ke setingkat Dan Ramil. Karena kami, Babinsa, laporan temu cepat, lapor cepat harus ke Dan Ramil dulu. Nanti Dan Ramil langsung menyampaikan ke komandan, komandan menyingkapinya ke TNI AD. Waktu saya menyampaikan ke Dan Ramil sangat antusias untuk membantu, makanya langsung dilaporkan ke komandan Kodim. Kerja mulia Kodim 1610 Kelungkung juga menyentuh langsung warga yang membutuhkan bantuan berupa renovasi rumah. Melalui sasaran rumah tidak layak huni ini, TNI AD memberikan uluran tangan untuk dapat menjangkau warga yang kesulitan. Swastiastu, majang Bapak Danim, ini wang titiang matur susu banget untuk sejan ini jen sedang sama boleh berdarma kan. Selesai sudah TMMD ke-121. Upacara penutupan dilaksanakan untuk menandai kesuksesan program yang berhasil diselesaikan. Apresiasi seakan menjadi nyanyian hangat untuk memberikan motivasi terhadap program TMMD. Memberikan pesan bahwa pembangunan wilayah tidak berhenti pada TMMD saja. Bahwa keberhasilan TMMD di Kabupaten Kelungkung ini tentunya bukan hanya TNI, ini karena berkat dukungan dari masyarakat Kelungkung sendiri, baik itu pejabat Forkopimda, ya, mulai dari aparat desa yang ada di Kabupaten Kelungkung ini yang bisa membuat pelaksanaan TMMD ke-121 ini bisa berjalan dengan lancar. Saya sangat mengapresiasi sinergitas antara pemerintah Kabupaten Kelungkung dengan TNI Angkatan Darat dalam pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-121 tahun 2024. TMMD ke-121 Kodim 1610 Kelungkung. Program ini sangat membantu masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Kelungkung, dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunan baik fisik maupun non-fisik, dan sejalan dengan semangat ngerumbek, bergotong royong dalam pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bali. Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Kodim 1610 Kelungkung atas pelaksanaan TMMD ke-121 dan berharap sinergi antara TNI, pemerintah daerah dan masyarakat dapat terus berjalan. Apapun kegiatan yang kita lakukan, kuncinya sebenarnya komunikasi, koordinasi, dan kita sinergikan semua upaya-upaya tersebut. Termasuk juga dalam program TMMD ini, program itu bukan dari top down, tapi bottom up. Keterlibatan kita dalam program TMMD ini lebih untuk memotivasi, menstimulasi siapa? Semua unsur di negara ini. Nah, sehingga apa yang kita lakukan ini harapannya tidak berhenti di situ. Apa yang sudah kita perbuat, dirawat, bahkan mungkin dilanjutkan.
Nah, komponen yang kita bangun itu bukan hanya sarana fisik, yang non fisik misalnya bagaimana kita membangkitkan semangat generasi muda, nasionalisme, wawasan kebangsaannya. Harapan juga bisa diteruskan oleh masyarakat yang tinggal di tempat pada saat kita berinteraksi, sehingga tumbuhlah semangat untuk membangun negeri ini. Karena dengan semangat itulah kita bisa maju bersama. Begitu bangga melihat bagaimana TNI menjadi mata dan telinga masyarakat. Begitu bahagia senyuman yang diberikan ketika bantuan yang dikerjakan berhasil. Begitu puas bagi kami melihat TNI selalu ada dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Titiang lungsur mepamit dumur.